Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, video bagian kedua ini kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana menggunakan tool AutoCAD dalam membuat gambar teknik. Di mana video-video sebelumnya, video di session 1 atau video bagian 1 di session 12 ini, kita telah membahas tentang tool yang sering digunakan dalam AutoCAD. Kemudian pada kesempatan ini kita langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakan tool tersebut. Mari kita praktekkan secara bersama-sama. Oke, ini adalah tampilan AutoCAD ya. Tampilan AutoCAD ini dalam versi model, kemudian ini dalam versi layout. Supaya lebih jelas layar tampilannya, saya menggunakan versi layout ya, agar background dari layar ini putih. Pertama-tama kita mungkin akan coba mempraktekkan bagaimana cara kita membuat gambar menggunakan tool yang telah kita sampaikan di video bagian 1 tadi ya. Misalkan kita akan membuat gambar denah seperti ini. Kita pertama-tama adalah membuat gambar coupling ya, membuat gambar coupling, di mana coupling tanah ini adalah dengan panjang 15 meter dan lebar 2 meter. Pertama-tama kita menggunakan tool line ya. Di sini saya sudah catat. Line ini untuk membuat garis atau polyline atau rectangle. Ya. Misalkan kita menggunakan line. Caranya adalah klik line, kemudian klik di layar, tarik ke arah bawah. Di sini saya contohkan membuat gambarnya menggunakan 1 meter, maka di sini ketik 15, lalu enter, kemudian lebarnya 6, enter, ke atas tarik kursornya 15, enter, kemudian tarik ke kiri, ketik angka 6 lalu enter, kemudian tekan ESC atau escape pada keyboard. Nah, maka ini adalah hasil garis atau hasil gambar menggunakan line ya. Kemudian yang kedua menggunakan polyline ya, menggunakan polyline. Misalkan kita jaraknya dari sini 2 meter. Dari bawah, bisa dari atas, kita misalkan menggunakan line. Klik to line, kemudian klik di layar penempatan pertama, misalkan di sini, klik, kemudian tarik ke sini 15, lalu enter, tarik ke arah sumbu X, kemudian klik 6 lalu enter, tarik ke arah sumbu Y, 15 lalu enter, tarik lagi ke minus X, lagi 6 lalu enter, kemudian escape. Maka hasilnya prosesnya pasti akan sama ya, cuma seperti video-video sebelumnya bahwa ini garis ini yang menggunakan line akan terpisah, sedangkan menggunakan polyline ini garis ini terhubung ya. Kemudian kita menggunakan tool rectangle. Nah, ini rectangle caranya adalah seperti ini. Tadi di video pertama kita sudah jelaskan. Praktikannya bagaimana? Oke, rectangle itu begini caranya. Ini adalah tool rectangle. Kita klik tool ini atau kita bisa ketik juga secara langsung di layar rectangle gitu ya. Misalkan kita klik tool, kemudian klik di layar. Nah, di sini penempatan. Kemudian ketik add. Angka pertama adalah ke arah sumbu X, berarti ketik 6, kemudian koma. Angka kedua adalah ke sumbu Y, berarti 15, lalu enter. Maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah tool offset. Tool offset ini kita misalkan akan membuat gambar denah seperti ini ya. Maka ini ada ketebalan garis dinding gitu ya. Ini garis yang tidak diakses sebagai garis pembatas coupling, sedangkan yang diarsir ini adalah pasangan dinding. Jadi
Jika kita gunakan tool offset ya, ini kita bisa offset. Caranya adalah ini di offset, kemudian tentukan tebal dindingnya misalkan 15 cm, maka ketik 0.15, kemudian baru enter. Nah, baru kita klik garis-garis yang akan di offset. Misalkan ini akan di offset, ini, misalkan ini akan di offset, tarik ke arah sini, ini akan di offset, tarik ke arah sini, kemudian ini akan di offset, tarik ke arah sini. Atau kita yang hasil menggunakan len, kita satu kali klik maka semua akan teroffset karena garisnya terhubung. Atau kita akan offset yang hasil rectangle, kita satu kali klik karena garis terhubung seperti ini, kita klik dalam, nah maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, apa perbedaannya, apa fungsinya atau kekurangan kelebihan dari membuat gambar menggunakan tool len, polyline, serta rectangle gitu ya. Nah, kekurangannya menggunakan pen pasti akan seperti ini, ininya, garisnya mungkin nanti akan perlu banyak kita potong-potong. Kalau menggunakan polyline seperti ini, tidak ada garis yang lewat seperti ini. Ini rectangle juga sama, hanya saja rectangle ini khusus untuk membuat bujur sangkar atau yang segi 4 gitu ya. Kemudian polyline bisa sama dengan len, liku-liku untuk garisnya ya. Nah, tetapi kemudian menggunakan len, kita bisa menggunakan tool offset untuk membuat desain ruangan atau membuat gambar denah. Contoh bagaimana? Contoh misalkan kita akan membuat gambar denah seperti ini, gambar denahnya misalkan ya. Nah, kita akan buat gambar denah seperti ini. Ini dari sini jaraknya adalah 5 meter, maka kita menggunakan tool line ini kita bisa menggunakan offset. Tarik offset ini ke arah sini 5 meter. Klik tool offset, ketik angka 5, lalu enter, kemudian klik garis ini. Nah, ini ke sini adalah 5 meter. Nah, apabila menggunakan yang polyline ini kita offset ke 5, nah, hasilnya tidak ada karena di sini hasil 5 itu akan lebih kecil dari ini. Sama yang rectangle juga kita klik ke offset 5, ini nggak bisa karena jarak antara ini ke sini cuma 6 meter. Kalau kita offset ke angka 5, ini minimal lebar ini harus 10 ya, berarti bisa kita klik offset ke angka 5. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan dari masing-masing tool dalam membuat gambar teknik gitu ya. Nah, sedangkan untuk membuat pola denah, gambar denah, maka sebaiknya kita menggunakan len agar kita mudah menggunakan tool offset dalam membuat skema denah. Oke, selanjutnya adalah kita membuat skema ruangan. Nah, skema ruangannya bagaimana? Oke, kita bisa mereferensi misalkan contoh gambar ini. Nah, contoh gambar ini ada kamar ke sini 3 meter, kemudian ada kamar mandi 1,5 meter, ada kamar di belakang 2,5 meter. Kemudian dinding tengah ini ke sini, lihat ukurannya di sini 3 meter. Maka kita bisa menggunakan tool offset untuk membuat gambar denah ini. Pertama-tama kita menggunakan tool offset yang 3 meter atau dinding yang tengah. Caranya adalah offset, kemudian ketik 3, lalu enter. Garis ini, sini, inilah untuk garis tengah atau dinding tengah tadi. Kemudian kamar depan ini 3 meter, kita offset karena sama, kita tidak perlu mengulang lagi offsetnya, masih sama 3 meter. Setelah itu kita tekan escape. Lalu tekan offset lagi untuk mengoffset kamar mandi yang 1,5 meter, ketik 1,5 lalu enter, lalu klik garis ini untuk membuat rencana kamar mandi, kemudian enter 2 kali atau bisa escape lalu ketik offset lagi. Jika di enter 2 kali, maka selanjutnya kita menentukan lagi angka offsetnya berapa. Jadi kamar belakang adalah 2,5 meter, maka ketik 2,5 lalu enter. Kemudian klik garis ini, tarik ke sini, klik. Nah, maka berdasarkan denah tadi, ini kamar depan, ini untuk kamar mandi, dan ini untuk kamar belakang.
Selanjutnya kita lihat lagi denahnya. Nah, di sini kosong, di sini hanya ada furniture, pemisah antara ruang tamu dengan dapur gitu ya. Kemudian ini jarak kamar mandi di sini, ini satu pintu ke sini itu sepanjang 1 meter ya, kurang lebih 105 ya. Jika pintu ini lebarnya 90 cm dari kusen luar ke kusen luar, ditambah ini 15 cm, maka dari dinding ini garis dinding kamar mandi adalah 105 atau 1 meter 5 cm. Oke, maka ini garis tengah tadi kita offset ke 105. Offset, kemudian ketik 1.05, lalu enter. Lalu ini klik untuk membuat dinding kamar mandi. Oke. Jadilah seperti ini. Yang selanjutnya kita dapat menggunakan tool trim. Nah, ini offset sudah, rectangle sudah, kemudian adalah tool trim. Nah, tool trim dalam membuat gambar denah ini kita berfungsi memotong garis-garis yang kita tidak butuhkan. Caranya bagaimana trim itu? Caranya adalah dengan ketik tool trim, kemudian ke kanan. Misalkan ini kita hapus, kemudian ini kita hapus, ini kita hapus, ini potong, maksudnya ya ini potong. Oke, sisanya menjadi seperti ini juga dipotong. Nah, sisanya seperti ini, garis-garis sisa yang terpotong tadi kita bisa drag, lalu tekan delete untuk menghapusnya. Ini drag, tekan delete, ini di drag, tekan delete, ini satu lagi, drag, tekan delete. Nah, maka skema gambar denah ini adalah seperti ini. Oke, kita lihat gambar denah awalnya. Nah, ini ada garis ini untuk taman dan ini untuk carport ya. Jadi garis tengah ini tetap ada. Oke, selanjutnya setelah kita membuat skema denah seperti ini, selanjutnya kita tinggal mengoffset ke dalam ketebalan garis. Jadi kita banyak menggunakan tool offset dalam merancang awal ya. Offset 0.15 lalu enter. Ini offset ke dalam 15 cm, ini offset, kemudian ini offset masing-masing 15. Oke, jadilah seperti ini ya. Inilah gambar denah, skema membuat gambar denah. Oke. Selanjutnya adalah tool extend gitu ya. Tool extend itu untuk menyambung contoh dari gambar ini belum terhubung seperti ke sini, maka kita bisa gunakan tool extend. Caranya klik tanda panah ini, kemudian klik tool extend, kemudian klik kanan. Kita bisa langsung drag kedua garis ini untuk menyambungnya. Nah, seperti ini ya. Kita gunakan tool extend. Tool extend kita akan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Atau yang ini perlu disambungkan ke sini. Tool extend, klik kanan, kemudian drag kedua garis, maka akan tersambung sampai ke garis ini. Inilah yang dimaksud dengan menggunakan extend ini harus ada, untuk menyambung harus ada garis titik nyambung sampai di mana. Misalkan tadi contohnya adalah garis penyambungnya adalah ini. Oke, selanjutnya adalah copy ya. Oke. Copy, misalkan ini setelah selesai membuat gambar denah, kita akan mengcopy. Maka kita mengcopy seluruh gambar denah ini. Misalkan caranya adalah klik copy, kita bisa drag semua gambar ini, kemudian klik kanan, klik titik penempatan, misalkan titik penempatannya adalah titik sini. Oke, kita bisa arahkan ke sini penempatan pengopiannya, atau kita bisa ketik angka berapa meter penempatannya. Oke, kalau kita akan ada di samping kiri gambar ini, kita akan ini 6 meter, ya dari 6 meter jaraknya ke sini misalkan 2 meter, maka 6 tambah 2, 8. Kita bisa ketik angka 8, lalu enter. Nah, setelah itu tekan ESC atau escape. Nah, ini hasil mengcopy. Ya. Kemudian selanjutnya tool
mirror. Nah, tool mirror, misalkan ini kita akan membuat coupling atau membuat dalam perumahan, misalkan ini yang berhadap-hadapan. Misalkan row jalannya adalah 6 meter, kita offset dulu row jalan 6 meter. Nah, seperti ini ya. Kemudian tengah-tengahnya dari 3 meter adalah dari 6 meter adalah 3 meter. Nah, itu adalah untuk titik mirror ya, kita bisa offset ke 3. Nah, 3 ini adalah nanti titik pusat mirror. Bagaimana cara melakukan mirror? Kita misalkan akan membuat mirror dari gambar denah ini, karena misalkan dalam membuat set plan perumahan, kita rumahnya berhadapan-hadapan, row jalannya misalkan 6 meter, kita lakukan mirror. Nah, ini gambar tool mirrornya adalah seperti ini. Kemudian kita klik tool mirror, kemudian kita drag gambar yang akan di mirror, drag seperti ini, kemudian klik kanan, klik titik pusat mirrornya di sini. Nah, kita akan menempatkan di sini di 6 meter ini, maka di tengah-tengahnya adalah ini. Di sini, kemudian tarik ke arah kanan, ke arah kanan atau ke arah kiri gitu ya. Nah, mirrornya adalah ke bawahnya ya. Kalau kita tarik ke arah atas, maka mirrornya ke kanan dan ke kirinya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mirrornya berapa? 90 derajat, maka ketik 90, kemudian enter 2 kali. Nah, inilah hasil mirror. Nah, gambar denah ini akan berhadapan-hadapan dengan gambar denah sebelumnya gitu ya. Garis ini selanjutnya kita bisa drag kemudian delete ya. Oke, selanjutnya adalah tool rotate ya. Nah, tool rotate itu adalah untuk memutar. Oke, misalkan yang ini coupling jalannya itu misalkan ke arah jalannya, misalkan ini erong ke arah sini, misalkan dalam kita membuat gambar set plan misalkan ya. Misalkan gambarnya di sini ada gambar nyerong atau miring 45 derajat misalkan ya. Nah, 45. Oke, misalkan gambarnya di sini dalam bentuk jalannya adalah 45 derajat. Derajat seperti ini. Mirror, kemudian apa move? Move. Cara menggunakan move itu bagaimana? Misalkan ini kita garis ini kita akan pindah, maka gunakan tool move. Karena gambarnya toolnya ini move. Ya, bisa ketik atau bisa klik tool move-nya. Caranya adalah klik tool move, kemudian klik garisnya akan dipindah ke kanan, klik titik penempatan pemindahan. Misalkan diklik di sini, untuk akan dipindahkan ke sini. Nah, misalkan seperti ini. Oke, misalkan jalannya ini adalah 6 meter. Nah, 6 meter. Seperti ini, misalkan gambar denah ini akan menghadap ke jalan ini gitu ya. Misalkan ini ke sini juga jalan seperti ini. Nah, misalkan kita membuat set plan dengan bentuk jalan misalkan seperti ini. Nah, misalkan jalan seperti ini, kemudian kita akan membuat coupling atau membuat denah gambar yang menghadap jalan ini gitu ya. Kita bisa mengcopy lebih dahulu gambar ini, kita copy, kemudian klik kanan, titik tempatan, misalkan kita akan tempatkan di sini. Nah, kita misalkan tempatkan di sini, ini, kemudian kita akan rotate, akan putar ya agar menghadap ke jalan. Nah, caranya adalah
rotate, atau kita bisa tulis rotate gitu ya, rotate. Ini setelah diklik tool rotate, kemudian drag gambar ini, kemudian klik kanan, klik titik putar. Titik putarnya adalah ini. Nah, berapa putarannya? Tadi misalkan 45 derajat putarannya. Maka selanjutnya kita tinggal ketik ke arah ini 45 derajat lalu enter. Maka ini akan menjadi berputar seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa mengcopy atau kita bisa menggunakan tool move untuk memindahkan coupling tersebut supaya ideal dengan coupling yang berhadapan dengan sana gitu ya. Oke, misalkan akan tempatkan posisi yang tepat hasil tadi. Nah, dengan menggunakan garis bantu, kita drag gambar denah ini, kemudian kita klik penempatan pemindahan, misalkan kita pindahkan di sini, oke. Misalkan masih kurang, kita bisa mengcopy ini garis ini terlebih dahulu. Satu garis kita copy untuk menempatkan posisi yang tepat dari gambar yang barusan kita rotate ya. Nah, misalkan posisinya harus pas di sini gitu ya. Oke. Maka garis ini kemudian garis bantu tadi kita hapus, kemudian delete. Kemudian kita lakukan move lagi. Tool move, kemudian kita drag. Atau ngedrag itu bisa dari kiri, drag seperti ini. Nah, ini gambar garis yang belum aktif, berarti kita drag ulang seperti ini. Kemudian ini kita blok seperti ini. Klik kanan, klik titik penempatan sudut ini, lalu kemudian pindahkan ke titik sini. Nah, oke. Nah, ini maka penempatan misalkan bentuk jalannya seperti ini, coupling selanjutnya adalah seperti ini. Namun sebelum kita membuat mengcopy, mirror, kemudian memindahkan lain sebagainya, kita sebetulnya dalam membuat gambar denah ini kita harus finish terlebih dahulu. Karena ini untuk mempraktekkan gitu ya, sesuai dengan urutan-urutan tool yang telah diuraikan, sehingga gambar denah ini baru berbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya adalah tool move sudah, kemudian lain-lainnya adalah MTag. Nah, MTag ini adalah untuk membuat tulisan. Misalkan kita akan membuat tulisan keterangan pada gambar ini gitu ya. Pada gambar ini adalah jika kita membuat denah satu coupling ini ya, kalau ini kita urutkan seperti ini kan seolah kita akan membuat gambar sheet plan ya. Nah, tapi jika kita akan membuat gambar denah, kita akan kasih keterangan di sini bahwa ini adalah gambar denah. Kita menggunakan MTag, multi-line tag seperti ini. Ini toolnya, klik tool ini, kemudian klik titik 1 di kiri, kemudian titik 2 di kanan. Nah, akan muncul seperti ini, dan di sini muncul layar dialog ini, ya. Di tampilan atas akan muncul. Nah, kita bisa sesuaikan di sini ukurannya, misalkan ukurannya 0,2, kemudian bentuk hurufnya terserah mau jenis huruf apa, misalkan di sini Arial gitu ya, atau kita mau bisa merubah, terserah kita mau memilih jenis huruf yang apa. Ini sama kayak di Word atau Excel jenis hurufnya ya. Setelah itu baru kita tulis keterangan atau maksud yang akan kita tulis. Misalkan di sini adalah gambar denah. Nah, seperti ini. Setelah ini di luar yang di dalam drag tulisan tadi, misalkan di sini klik, nah, akan muncul tulisan gambar denah. Kemudian jika ini merasa terlalu kecil tulisannya, kita bisa drag, bisa klik 2 kali ya untuk setting ukuran tulisan. Misalkan
secara cepat 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok. Ternyata ini kurang besar, misalkan 0,4 berubah. Besar. Nah, disinilah untuk merubah besar kecilnya huruf, di sini untuk merubah jenis-jenis huruf, dan kemudian di sini untuk merubah warna dari huruf. Warnanya misalkan mau warna apa gitu ya, bisa berubah di sini. Oke, setelah selesai klik di luar lagi seperti tadi. Nah, ini fungsi dari Multiline gitu ya, untuk membuat tulisan. Oke, tools selanjutnya adalah Multiline. Sudah, kemudian region. Nah, region ini adalah membuat garis terhubung. Nah, terhubung, contoh misalkan ini garis ini, garis ini adalah garis yang terpisah. Misalkan kita berniat ingin menyatukannya, maka kita gunakan tool region ya. Nah, region itu kita bisa region gitu ya. Nah, ini muncul, ini ketik, ini kemudian garis yang akan kita hubungkan, ini 1, 2, ini harus terhubung semua ke 4 garis ya. Harus sebuah garis yang merupakan ada titik-titik pertemuan, itu yang bisa di region. Setelah keempat sisi ini kita klik, kemudian enter, maka ini keempat garis sekarang akan terhubung. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah fungsi region ya. Nah, selanjutnya ini fungsinya untuk apa tool region? Tool region ini fungsinya nanti ketika kita akan membuat gambar 3 dimensi menggunakan tool AutoCAD. Mungkin beberapa skema kita perlu menggunakan dalam membuat desain, kita menggunakan line, kemudian kita perlu menghubungkan menggunakan region, yang selanjutnya kita perlu extrude ya. Itu untuk membuat ketebalan atau ketinggian. Selanjutnya adalah Hatch ini adalah untuk mengarsir. Mengarsir, misalkan kita akan mengarsir ini sebagai kolom, ini sebagai dinding, maka kita gunakan tool hatch. Toolnya adalah ini, tool hatch ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kita bisa klik tanda panah ke bawah untuk mencari. Kita akan menggunakan arsir, bentuk arsir yang mana ya. Misalkan kita akan mengarsir kolom dengan solid. Nah, sini kita bisa rubah, kita menggunakan select boundary objek, atau kita menggunakan fix point gitu ya. Kita bisa fix point. Kalau fix point berarti ini kita di tengah-tengah yang akan diarsir. Nah, seperti ini, itu escape. Nah, maka di sini mengarsir kolom. Kemudian mengarsir dinding, misalkan di sini kita gunakan tool hex lagi. Kita pilih arsir, misalkan arsirnya adalah ini. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, di sini bisa kita tentukan berapa skalanya. Misalkan 0,03 skalanya. Ntar kita klik tengah sini. Nah, jadi seperti ini. Jika ini dianggap kurang terlalu besar, maka kita bisa klik, kemudian kita atur di sini, misalkan 0,01. Nah, maka hasilannya akan berubah. Untuk merubah warna, misalkan ini warnanya merah untuk pasangan data, maka klik hasil arsirnya tadi, kemudian klik by layer ini, kemudian tentukan warna yang kita inginkan, misalkan merah. Seperti ini, maka ini akan berubah dengan warna merah. Inilah tool hatch ya. Nah, selanjutnya mana yang perlu diarsir dan lain sebagainya, kita arsir lebih lanjut. Karena kita untuk mengarsir lebih lanjut, tentunya kita perlu harus membuat terlebih dahulu gambar kusen, pintu, kusen jendela, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tool apa nih? Selanjutnya adalah tool circle. Nah, tool circle caranya bagaimana? Nah, kita misalkan akan membuat gambar pintu, ya, gambar pintunya di sini, ya, pintu 1 daun. Misalkan pertama-tama kita akan membuat kusennya menggunakan tool polyline, misalkan di sini.
Sini adalah 0,15, lalu enter. Misalkan tebal kusennya 5 cm, kayunya menggunakan kayu, maka di sini ada coakan untuk dudukan pintu dari kurang lebih 2 cm, maka di sini adalah 0,03. Jarak sininya untuk coakannya adalah 5 cm, 0,05. Kemudian ke arah sini 2 cm, 0,02. Enter. Arah sini dengan 10 cm, 0,1. Enter. Lalu ke sini 0,05 meter. Ini adalah untuk kusen. Oke, misalkan dari kusen luar ke luar sini adalah 90 cm, maka kita bisa membuat mirror dari kusen ini ya, kusen pintu ini. Kita perlu membuat garis tengah terlebih dahulu untuk menentukan jarak mirror agar tepat 90 cm. Caranya kita menggunakan lem garis bantu 90 cm bagi 2 itu adalah 45, maka dari sini kita klik, arahkan ke sini ke 0,45, enter, lalu tarik ke sini asal, atau misalkan ke sini 1. Oke. Nah, kita mirror kusen ini sini ya, lakukan mirror seperti ini, klik tool mirror, klik objek yang akan di mirror, klik kanan, garis. Nah, ini terhubung tadi karena memang kita menggunakan tool brilliant ya. Garis titik pusat mirror, tarik ke arah bawah atau ke arah atas. Nah, tapi yang pentingnya adalah tadi penempatan titik mirrornya gitu ya, agar ini 90 cm, maka penempatan titik mirror ini 45 cm. Tarik ke atas, mirrornya 90 derajat, ketik 90, enter 2 kali. Oke, nah ini jadilah seperti ini. Kusen pintunya ya. Garis bantu ini kita klik, kita drag, kita delete ya, karena ini hanya untuk garis bantu saja. Oke, selanjutnya barulah kita menggunakan tool circle. Nah, tool circle tadi yang keseberapa tadi? Yang ke-14 circle. Ini kita dalam membuat gambar denah pintu ini untuk menentukan ini pintu yang kita buat gambarnya arah bukanya kemana. Misalkan arah buka ke kanan, maka dalam membuat circle titik pertamanya adalah di sini. Ini ya, tool circle. Kemudian titik ini titik pertamanya di sini karena kita akan membuat gambar pintu dengan membuka ke kanan. Lalu klik keduanya di sini. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, maka selanjutnya kita selesaikan gambar denah pintunya, misalkan menggunakan line, atau kita bisa menggunakan rectangle seperti ini. Nah, klik di sini, kemudian ketik add, kemudian ke arah min X berarti pertama min 0,05, kemudian koma, lebar pintunya misalkan 10 cm adalah 0,9, lalu enter. Nah, ini untuk pintu. Kita bisa edit di garis ini karena lewat dari garis. Caranya bagaimana? Kita bisa drag garis ini, kemudian klik titik nyala ini, tarik ke lingkaran ini, kemudian ini klik, tarik ke arah lingkaran ini. Nah, jadi seperti ini. Dan selanjutnya kita lakukan trim. Potong lingkaran tadi, ini kita potong di sini, kemudian di sini juga kita potong. Nah, sisanya ini drag, delete. Nah, maka ini jadilah pintu seperti ini gitu ya. Nah, di garis dinding ini kemudian kita juga lakukan trim, potong. Nah, jika ada perbedaan nanti antara elevasi dalam dengan luar, maka garis ini biarkan untuk menanda bahwa di sini ada perbedaan elevasi antara dalam dengan luar. Oke, itu adalah circle. Nah, fungsinya diantaranya untuk membuat seperti ini dan macam-macam lainnya lagi dalam membuat desain ya dalam gambar 3D. Oke, selanjutnya adalah tool
terakhir dimension. Nah, dimension ini adalah untuk membuat ukuran, ya, membuat ukuran. Kita akan ukur dari belakang ke dinding bagian belakang ini berapa. Kita bisa gunakan tool dimension. Nah, ini adalah tool dimensionnya, gitu ya. Atau kita bisa menggunakan tool dimension ini, klik tool dimension lalu linear. Nah, titik 1 ini garis yang akan diukur dari luar sampai ke dinding ini, kemudian titik tempatan di sini. Nah, seperti ini adalah fungsi dimension. Selanjutnya ini nggak proporsional ukurannya, maka selanjutnya kita harus lakukan pengaturan. Caranya adalah klik hasil pengukuran tadi, klik kanan, klik properties. Nah, muncul ya dialog seperti ini. Nah, di sini bentuk tanda panah ini kita bisa rubah sesuai keinginan, ya. Di sini akan bermacam-macam bentuknya. Nah, itu anggap kita nggak merubah ini, tapi akan mengatur supaya ini adalah proporsional. Misalkan ini kita rubah menjadi 0,15, nah maka akan jadi seperti ini. Kemudian angka ini kita rubah menjadi 0,125, nah, jadi seperti ini kita akan rubah menjadi 0,06. Nah, maka jadilah seperti ini. Selanjutnya angka 3 ini adalah detect height. Nah, ini terlalu besar, misalkan nih 0,15. Misalkan terlalu kecil, maka ini rubah ke 0,2 misalkan. Oke. Kemudian ini kita rubah 0,06. Nah, jadilah seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya supaya ini ada desimalnya, kita ke bawah tarik. Nah, tentukan angka precision-nya berapa. Ada 2 angka di belakang koma, maka kita aktifkan ini. Ini belum muncul komanya, berarti kita harus aktifkan. Sorry, bukan ini. Kita harus mengaktifkan supaya di belakang komanya muncul, ya. Nah, ini menjadi 0, ya, yang ini juga yes, nah, maka jadilah seperti ini. Ini adalah fungsi dari dimension, ya, fungsi dari dimension. Misalkan kita akan mengukur ini bidangnya miring nih, tidak berbeda dengan ini lurus gitu ya. Nah, kalau kita sudah men-setting contoh seperti ini, kita bisa atur ulang nih ya. Sebelum kita jelaskan tentang elegant ini, misalkan terlalu jauh, kita bisa drag, dekatkan seperti ini. Ya, kemudian bisa kita copy ini, kemudian kita tempatkan di sini seperti ini. Kita akan mengukur kamar ini, drag ini, kita tarik ke sini. Nah, ini di 2,5. Selanjutnya bisa di copy. Ya. Selanjutnya misalkan untuk mengukur yang seperti ini nih. Nah, kita dimension, baru kita menggunakan elegant. Lalu yang akan diukur, misalkan bidang ini akan kita ukur. Titik tempatannya, nah akan seperti ini ya, ini 6 meter. Kita sama properties kayak tadi, kita atur ya, ini misalkan 0,15, kemudian dan ini 0,125, ini 0,06, kemudian angka ini 0,2, 0,06, kemudian positionnya ini sudah benar, ini ubah di 0. Nah, supaya ini ada 2 angka di belakang koma. Nah, ini adalah fungsi dari dimension ya. Kita bisa atur ulang jika kejauhan posisinya. Ini juga kita bisa atur warnanya. Caranya bagaimana? Misalkan ini warnanya jangan tapi warnanya ini misalkan. Nah, makanya seperti ini. Tapi biar angkanya ini tetap warna
warna pekat, warna nyata, kita lakukan persis, kemudian di tag ini nah ini kita gunakan layar. Nah, kita layarnya layar 0 ini. Nah, jadilah seperti ini. Oke. Jika kita akan membuat garis ininya putus-putus, misalkan berarti kita gunakan ini properties, kemudian cari layar. Nah, misalkan kita menggunakan ini. Nah, berarti ini garis ini seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah color. Nah, color barusan ya sudah dicontohkan. Kemudian lentific control juga tadi sudah dicontohkan. Landwidth control. Oke, landwidth control misalkan kita akan membuat, karena ini garis nyata 4 bidang ini, misalkan ini adalah batas coupling, garisnya harus lebih nyata, misalkan kita begini. Kemudian properties, landwidth itu adalah ini. Nah, kita atur berapa ketebalannya, misalnya antara 0,15 sampai 0,3, misalkan kita gunakan 0,25 ya, kita hidupkan yang ini. Oke, maka ini ketika kita print out, ketebalan garis ini akan berbeda dengan garis yang lainnya. Oke, itu adalah landwidth ya. Kemudian design center. Nah, design center ini kita misalkan contoh seperti gambar ini, kita akan menempatkan mobil dan lain sebagainya. Di mana kita dalam mempraktekannya, nah kita bisa di sini kita install insert, kemudian di sini ada design center. Kita klik design center, akan muncul. Nah, misalkan dari gambar kita bisa pilih folder apabila kita menyimpan template-template atau open drawing jika dalam gambar ini sudah ada template ya. Lalu klik blok, nah ini blok ini ya. Lalu kita pilih gambar yang akan kita insert gitu ya. Dari gambar, misalkan gambarnya di sini kita cari. Nah, misalkan ini gambar mobil, kita klik gambar mobil ini, kemudian kita klik kanan, insert block, lalu oke. Nah, setelah kita oke, kita klik penempatan ini, kita bisa jika mengulangi kita bisa close, kita tempatkan misalkan di sini. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini antara Dena dengan gambar mobil tidak profesional, maka kita bisa atur skala dari gambar template tadi. Nah, ini jika gambar ini menggunakan satuan sentimeter ya. Jika ini sentimeter, tadi kita buat gambarnya, maka ini akan ideal. Karena kita menggunakan meter, ini sentimeter, maka berubah sangat jauh ya. Kita atur skalanya, yaitu dan klik kemudian properties. Nah, ini skalanya ternyata 10, ini 0,1 mungkin 1 ya, 1. Nah, ini dia mobilnya. Nah, misalkan penempatannya bukan begini gitu ya, berarti kita gunakan, kita di file ini kita home, kemudian kita putar ini, rotate, kemudian klik gambar mobilnya, klik kanan, klik pusat putar, misalkan di sini, kemudian 90. Nah, kita putar ke 90 derajat seperti ini. Nah, kemudian kita pindahkan nih, misalkan kalau dalam gambar denah ini carportnya ada di sebelah kiri, carportnya sebelah kanan ya, carportnya sebelah kanan, maka posisinya ada di sini. Maka kita hidupkan dulu nih, di sini ada auto mode, ada polar tracking gitu ya. Auto mode untuk membuat gambar kita garis lurus-lurus, auto mode ini untuk membuat garis dalam beberapa kemiringan. Kita bisa atur berapa derajat kemiringannya ya. Untuk memindahkan objek ini, kita hidupkan polar tracking. Kita hidupkan, baru kita tool mode, kemudian klik gambar mobil yang akan kita pindahkan, klik kanan, klik tempatan, misalkan ini, kita pindahkan di sini.
Nah, ini fungsi dari desain center. Itu bukan cuma gambar mobil, banyak gambar-gambar lainnya, gambar interior, gambar bunga dan pohon dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah tool desain center sudah. Oke, dari 19 tool ini, menggunakan 19 tool ini dalam membuat gambar teknik, harusnya kita bisa menyelesaikan semua gambar denah. Gambar denah seperti ini, ya. Gambar denah seperti ini, gambar tampak depan, gambar tampak samping ini adalah menggunakan tool-tool yang dipraktekkan tadi. Ya. Oke, demikian pembahasan kita dalam praktekkan setiap tool yang sering digunakan dalam membuat gambar teknik pada aplikasi AutoCAD. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Yang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian di akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.